Kamu berkendara menyusuri jalan sepi, ada ladang tanpa kehidupan di kedua sisi jalan dan pegunungan tinggi di depan. Kamu berhenti di dekat pelang kuning. Di sana tertulis fenomena melawan gravitasi. Kamu bergerak lebih jauh, menaiki bukit dan menghentikan mobil. Sebuah anomali aneh terjadi di sini. Kamu pun melepaskan pedal gas, mematikan mesin, dan melepaskan tanganmu dari kemudi. Mobilmu bergerak naik. Kamu keluar dari mobil untuk melihatnya dari samping. Jalan menanjak, tapi mobil bergerak seperti di turunan. Kamu bahkan bisa menaruh bola bowling, dan bola itu juga akan bergerak melawan hukum fisika. Tempat ini disebut Magnetic Hill. Lokasinya sekitar 30 km dari kota Leh di India. Tiap tahun, ribuan wisatawan datang ke sini untuk menikmati landscape pegunungan yang indah dan menyaksikan fenomena luar biasa dengan mata kepala sendiri. Ada banyak legenda di sekitar tempat ini. Penduduk lokal percaya bahwa jalanan ini mengarah ke langit. Jalan ini menarik orang baik naik dan membuat orang jahat bingung lantas tidak mampu menemukan jalan menuju langit. Ilmuwan punya penjelasan lain. Bukit ini punya gaya magnet kuat yang berasal jauh dari dalam tanah. Kekuatan ini begitu besar hingga pesawat yang terbang di atas tempat ini mengalami gangguan peralatan navigasi. Banyak wisatawan dari seluruh dunia juga mengalami kegagalan fungsi GPS maupun kompas. Mungkin di sana ada sumber kekuatan magnet, tapi teori ini belum pernah terbukti. Magnetic Hill adalah sebuah ilusi optik hebat. Kamu mengira jalanan naik, tapi sebetulnya turun. Bentuk lanskap di sekitar serta cakrawala pegunungan mengubah persepsi tentang jalan dan membentuk ilusi optik. Untuk melihat ilusi optik alami berikutnya, kamu harus naik kapal dan berlayar jauh dari pantai. Sampailah kamu di tengah lautan. Langit dan air terbagi oleh sebuah garis lurus. Tidak ada awan dan matahari akan terbenam. Kamu menonton matahari terbenam yang indah dan tampaklah kilatan hijau terang. Sepertinya matahari berubah menjadi hijau. Tapi efek itu lenyap setelah 2 detik dan kamu melihat cahaya oranye merah lagi. Kamu juga bisa mengamati kilatan hijau itu saat matahari terbit. Fenomena alam ini terjadi saat sinar menembus atmosfer pada sudut tertentu. Atmosfer membelokkan sinar matahari dan memecahnya menjadi berbagai warna. Perpaduan warna ini tampak seperti kilatan hijau. Ada beberapa macam kilatan hijau, dan yang paling langka adalah pancaran hijau. Segera setelah matahari terbenam di ufuk, secercah sinar hijau tampak di langit. Kamu bisa mengamatinya ketika kilatan hijau berpadu dengan udara berkabut. Ilusi berikutnya berlokasi di rawa-rawa. Saat itu malam hari. Kamu sedang berkendara di sepanjang jalan raya di antara 2 kota di Inggris. Cahaya bulan terang benderang dan kamu berkendara menuju area berawa-rawa. Lalu, kamu keluar dari mobil dan memperhatikan perairan berwarna hijau tua. Tidak ada orang di sekitar sana kecuali katak yang bernyanyi. Pada saat itu, cahaya oranye aneh muncul di udara. Cahaya ini mengambang di atas rawa-rawa dan terbang ke berbagai penjuru. Seperti ada orang yang berusaha menerangi jalanmu dengan lampu minyak tanah. Orang telah mengamati fenomena ini selama berabad-abad dan menamakannya Fool's Fire atau Spook Lights. Sebelumnya, orang mengira ada seseorang yang sedang mengalami masalah menyalakan obor untuk meminta bantuan. Orang-orang pun berjalan menuju cahaya itu dan masuk ke dalam jebakan rawa-rawa. Kini, sains bisa menjelaskan asal-muasal cahaya seram itu. Jamur dan ganggang berpendar tumbuh di tempat-tempat berawa dan kadang bercahaya biru. Angin dan air menggoyang ganggang, dan cahaya itu tampak seolah terbang. Di dalam rawa juga terdapat banyak sisa-sisa tumbuhan, seperti daun, rumput, lumpur, tanah liat, dan cabang pohon. Bahan-bahan ini membusuk dengan cepat dalam kondisi lembab dan melepaskan metana. Saat terkena udara, metana menyala dan melayang di atas rawa dalam bentuk bola api. Fenomena ini teramati di area berawa-rawa di seluruh dunia. Tapi, cahaya terbang paling terkenal berlokasi di Texas Barat. Fenomena ini disebut Marfa Lights. Banyak orang melihat cahaya seukuran bola basket terbang di atas gurun. Warnanya kuning, biru, dan merah. Cahaya itu berkedip, melebur, terbagi menjadi 2, lalu terbang tinggi. Kamu bisa melihatnya beberapa kali setahun dalam berbagai kondisi cuaca. Tidak ada penjelasan ilmiah bagi Marfa Lights, tapi salah satu teori berkata itu adalah lampu depan mobil-mobil yang lewat di jalan raya sebelah. Udara panas dan medan datar sepi membentuk efek balon terbang. Ini juga bisa terjadi saat udara dingin berada di atas udara panas dan cahaya menembusnya.
Banyak orang berpikir Marva Lights muncul dengan alasan yang sama dengan rawa-rawa Inggris. Ada cadangan minyak dan gas alam besar, termasuk metana di Texas. Metana keluar dari tanah, kemudian menyala. Kamu tiba di kota cerah, California, dan menghentikan mobil di kaki pegunungan Santa Lucia. Di sini kamu merasa seolah-olah ada yang mengawasimu, tapi tidak ada orang di sekitarmu. Kamu mendongak dan melihat pegunungan. Ada siluet manusia raksasa di puncak pegunungan. Ukurannya 3-4 kali lebih besar dari manusia biasa, dan sepertinya sosok itu memakai jas hujan dan topi. Sosok itu memandangimu dan kamu merasakan sorot matanya yang berat. Kamu keringat dingin dan ingin kabur, tapi kakimu nggak mau kompromi. Setelah beberapa detik, raksasa itu lenyap. Kamu masuk mobil dan berkendara meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Fenomena ini bernama Dark Watchers. Orang-orang pertama kali melihatnya 300 tahun yang lalu, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan asal-muasalnya. Hipotesis paling umum berkata bahwa awan-awan membentuk bayangan yang jatuh ke atas batuan. Otak manusia membuat gambaran seorang raksasa dari bayangan ini. Ini mungkin tipuan pikiran. Selama bertahun-tahun, orang sering menceritakan para pengawas ini, jadi gambaran masing-masing orang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Perhentian kita berikutnya adalah Nashville, Indiana. Di sana ada sebuah hotel yang dibangun di abad ke-19. Bangunan ini masih terawat baik sampai hari ini dan masih menerima tamu. Nama hotel itu The Story Inn. Ada 18 kamar dan tiap kamar memiliki sejarah unik serta ditata dengan gaya berlainan. Hotel itu mempertahankan nuansa abad ke-19, jadi kamu tak akan menemukan banyak teknologi modern di sini. Kamu memesan kamar, pergi ke kamar yang diinginkan, dan membuka pintunya. Kamar itu tampak tua, tapi nyaman dan rapi. Kamu meletakkan barang-barangmu dan melihat sebuah buku tua di atas meja. Begitu membukanya, matamu terbelalak. Tiap halaman menceritakan aktivitas paranormal yang muncul di hotel ini. Kamu membaca secara detail tiap kasus aneh yang terjadi di kamar hotel. Di balik tiap pintu, kamu bisa menghadapi hal-hal seram yang berbeda. Buku itu berisi tanggal dan gambaran detail masing-masing kasus. Bentuknya mirip laporan atau jurnal pengurus hotel. Buku-buku ini sudah ada saat pemilik hotel yang sekarang membeli bangunan ini. Pemilik memutuskan untuk menyimpannya guna menarik wisatawan, dan itu berhasil. Penggemar hal-hal aneh sering menginap di The Story Inn. Cerita paling populer di kalangan para tamu dan karyawan adalah kisah wanita biru. Banyak orang percaya jika kamu menerangi sebuah kamar dengan cahaya biru, wanita itu akan muncul. Dia bermata biru dan meninggalkan benda-benda biru di kamar itu. Terkadang, dia muncul begitu saja di siang maupun malam hari. Tentu saja, itu semua hanya legenda. Tapi kamu pergi ke toko terdekat dan membeli plastik penutup transparan untuk lampu meja. Lalu, kamu masuk ke kamar, mematikan lampu, dan membalut lampu dengan penutup itu. Kemudian, kamu menutup tirai dan menekan saklar. Kamu tidak ingat persis apa yang terjadi di hotel pada hari itu, tapi kamu tak akan pernah melupakan mata biru itu.